Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah siaran online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Sepekan sudah kita lewati dengan begitu baik semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada hingga pada hari ini. Saudara-saudara, karena ini adalah ibadah, untuk itu saya menghimbau kembali bagi setiap jemaat dan juga pemirsa yang mengikuti tayangan ini untuk mempersiapkan diri dengan baik dengan mengenakan pakaian yang rapi, sopan dan bersih, dan kemudian yuk bersama-sama kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ingatlah, ketika ada kesatuan di dalam keluarga, maka perkenanan dan berkat Tuhan turun atas keluarga kita, dan di tengah-tengah keluarga ada suasana surga. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama sepekan ini Bapa. Engkau begitu sempurna dalam menyertai kami, melindungi kami, menopang kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Bapa, semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami akan beribadah kepadamu Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya ibadah ini Bapa boleh Engkau kenan Bapa. Kiranya ibadah ini Bapa boleh menyukakan hati-Mu, dan setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Engkau mau sembuhkan, yang lemah Engkau mau berikan kekuatan, yang sedang berbeban berat Engkau mau berikan penghiburan yang daripada-Mu Bapa, yang sedang mengalami permasalahan dan pergumulan, kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami semangat Bapa untuk terus melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amen. Engkau Allah yang setia, kasih setiamu begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sehabis-habisnya rahmat-Mu selalu dari setiap kami. Engkau mulia, Engkau Allah yang setia.
Walaupun kita beribadah secara online di kediaman masing-masing, tetapi tidak menyurutkan sukacita kita untuk selalu memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Berjalan
kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Jangan merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk menaruh harapan kepada Tuhan, percayalah pada Dia, maka hidupmu akan berbahagia. Pujinya Tuhan. Kita tidak usah takut terhadap apapun juga. Segala kebutuhan kehidupan kita dipenuhi Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan Salomo pun tidak memiliki baju atau jubah yang seindah bunga batu niaga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada kesempatan hari ini dari awal hingga pertengahan. Sebentar Bapa, kami akan menerima kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau mau tanamkan firman-Mu dalam hati kami Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi nutrisi yang terbaik untuk pertumbuhan rohani kami, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, boleh menguatkan setiap kami, boleh menghibur setiap kami, boleh menginsyafkan kami dan membawa kami kepada pertobatan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari lepas hari Bapa. Terima kasih Bapa di surga, tutup bungkus setiap kami Bapa yang ada di tempat ini, urapi hamba-Mu Bapa yang akan membawakan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan minggu ini kita akan membahas serial khotbah yang ketiga mengenai sabda bahagia Yesus. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas sabda bahagia Yesus yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian minggu yang lalu kita juga sudah membahas sabda bahagia Yesus yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Dan minggu ini kita akan membahas sabda bahagia Yesus yang ketiga. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita baca di dalam Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk saudara. Saudara boleh membacanya bersama-sama dengan keluarga di rumah dengan suara yang lantang. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita membaca dengan suara yang lantang, maka telinga kita mendengar dan iman kita boleh dikuatkan. Amin, saudara-saudara. Mari sama-sama kita baca di dalam Matius 5 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara-saudara, konsep dunia menganggap jika kita lemah lembut maka kita akan diinjak-injak orang. Ketika kita mengalah terus maka habislah kita di dalam dunia yang keras ini. Dunia mengajarkan bahwa hanya orang yang kasar, hanya orang yang keras, hanya orang yang sangarlah yang dapat menguasai dunia. Tetapi Alkitab tidak pernah salah, saudara-saudara. Alkitab memiliki konsep yang indah, yang begitu luar biasa, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Oh, puji nama Tuhan. Lalu siapakah yang Yesus maksud dengan orang yang lemah lembut itu? Orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah lunglai. Bukan juga orang yang kelemar. Oh, no. Apalagi orang yang lemah gemulai. Aduh, itu lagi big no, saudara-saudara, ya. Tetapi yang dimaksud orang yang lemah lembut oleh Yesus adalah orang yang mudah disentuh hatinya oleh suara Tuhan. Ketika Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan, maka dia mudah untuk dinasehati, mudah mengerti akan kesalahannya, dan perlu memperbaiki untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Bukan orang yang mempergunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk nembakin orang, ya. Ingat, firman Tuhan bukan untuk nembakin orang, ya, tetapi untuk menjadi obat bagi dosa-dosanya. Selanjutnya, orang yang lemah lembut adalah orang yang peka terhadap kondisi lingkungan sekitar dan orang lain. Nah, saudara-saudara, secara fisik Yesus tidak memiliki tangan, kaki, dan mata di bumi ini. Tetapi melalui Roh Kudusnya kita dimampukan untuk menjadi perpanjangan
Sehingga mata kita lah yang harus melihat kebutuhan orang lain. Tangan kita lah yang harus terulur untuk membantu sesama kita yang membutuhkan. Dan kaki kita lah yang harus melangkah maju untuk membantu orang yang kesusahan dan yang sengsara. Saya bangga sekali ketika wabah virus corona ataupun bencana-bencana alam yang terjadi di negara kita. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang mengambil bagian untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sehingga dengan adanya bantuan dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar dan orang lain, maka bantuan mereka paling tidak dapat mereduksi atau meredam kriminalitas di masyarakat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki kerendahan hati, sehingga mereka tidak mudah jatuh kepada dosa kesombongan. Karena mereka betul-betul menyadari bahwa Tuhanlah yang memampukan mereka untuk berbuat baik. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berani membela keadilan. Dunia seringkali tidak adil untuk kita. Dunia seringkali membedakan mana si kaya, mana si miskin. Dan hal ini bukan hanya terjadi di luar sana. Ironisnya ketidakadilan juga seringkali terjadi di dalam gereja. Namun orang yang lemah lembut, dia berani speak up, dia berani berdiri atas nama kebenaran untuk mendapatkan keadilan, sebab untuk itulah mereka terpanggil. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Bukan berarti orang yang lemah lembut itu tidak bisa marah loh saudara-saudara. Tetapi orang yang lemah lembut tahu kapan, waktu, dan tempat yang tepat untuk dia marah. Satu tokoh di dalam Alkitab yang firman Tuhan katakan memiliki kelemah lembutan lebih dari manusia di bumi. Siapa dia? Dia adalah Musa. Musa dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Musa berani membela keadilan ketika melihat kaumnya diperlakukan semena-mena oleh orang Mesir. Dia bertindak sehingga orang Mesir yang berlaku semena-mena terhadap orang Israel harus tewas. Musa adalah putra dari putri Fir'aun yang memiliki kekuasaan besar pada waktu itu. Dia memiliki jabatan di Mesir. Ketika dia memilih untuk membela kaumnya yaitu bangsa Israel, berarti dia sudah mengetahui resiko yang harus dia tanggung. Dia harus kehilangan kemewahan, kemegahan, kemasyuran sebagai putra dari putri Fir'aun yang memiliki kekuasaan besar pada waktu itu. Karena Musa sudah memilih untuk menderita bersama dengan bangsa Israel. Dan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Musa juga seorang yang memiliki pengendalian diri yang baik. Sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya lebih dari manusia manapun. Bilangan 12 mengisahkan ketika itu Harun dan Miriam yang adalah saudara kandung dari Musa melakukan pemberontakan kepada Musa dan meragukan kenabian Musa. Tuhan pun mendengar, tetapi Musa menahan dirinya. Dia diam walaupun hatinya mungkin tersakiti.
Apalagi yang menyakiti, yang melakukan pemberontakan adalah dua saudara kandungnya. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan berkenan atas kehidupan Musa. Lalu Tuhan mengambil tindakan untuk memberikan hukuman kepada kedua saudara kandung Musa, yaitu Harun dan Miriam dengan penyakit kusta. Ketika Musa mengetahui bahwa kedua kakaknya ini dihukum Tuhan dengan penyakit kusta, dia dengan rendah hati memohon ampun, memohon kemurahan daripada Tuhan untuk menyembuhkan kedua saudaranya ini dari penyakit kusta. Dia tidak pendendam. Luar biasa sekali Musa ya. Dia memiliki pengendalian diri yang luar biasa baiknya. Makanya tidak heran Tuhan begitu berkenan, begitu menyayangi Musa. Dan dia mengatakan bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang memiliki kelembutan hati. Saya akan menutup firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan satu ilustrasi yang mungkin dapat memperjelas kekuatan dari kelemah lembutan itu sendiri. Pada suatu ketika, angin barat dan angin timur bertemu. Kemudian angin barat berkata kepada angin timur, "Hei angin timur, siapa yang terkuat di antara kita?" Si angin timur pun hanya bisa tersenyum saja. Lalu si angin barat berkata, "Iya, akulah yang paling kuat dibanding kamu. Buktinya kalau aku lewat atau berjalan, pasti kerusakan besar akan terjadi." Lalu si angin timur hanya bisa tersenyum dan manggut-manggut. Kemudian angin timur bertanya kepada angin barat, "Masa sih kamu yang terkuat?" Lalu si angin barat menanggapi, "Hei, kamu belum tahu seberapa hebatnya aku." Angin timur pun hanya tersenyum melihat kesombongan dari si angin barat. Lalu angin barat berkata kepada angin timur, "Hei, bagaimana kalau kita tanding saja angin timur untuk membuktikan seberapa hebatnya dan kuatnya aku?" Lalu si angin timur berkata kepada angin barat, "Boleh. Hei angin barat, di sana ada kera lagi nangkring di atas pohon. Nah, gimana kalau pertandingannya adalah membuat kera itu jatuh? Yang bisa membuat kera itu jatuh, maka dialah pemenangnya." Lalu si angin barat, "Cemen, itu mah gampil, cuma begitu doang." Nah, mulailah mereka bertanding saudara-saudara. Angin barat memulai pertandingan lebih dahulu. Dia mulai bertiup kencang. Lalu si kera, karena ada angin kencang, dia pegangan di pohon. Lalu si angin barat bertiup lebih kencang lagi. Hush, hush, lebih kencang dari sebelumnya. Karena ada angin yang lebih kencang lagi, maka si kera berpegangan lebih erat lagi kepada pohon. Lalu angin barat bertiup lebih dahsyat lagi. Wush, 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 wush. Dan si kera pun makin berpegangan erat pada pohon itu. Sampai menyerahlah si angin barat. Lalu giliran si angin timur. Angin timur mulai berhembus. Hembusannya lembut sekali. Sepoi-sepoi gitu ya. Akhirnya apa? Si kera mulai ngantuk, mulai matanya kiep-kiep gitu ya.
hembusan sepoi-sepoi ini mulai menyentuh tubuhnya si kera. Keraknya pun kiep-kiep gitu ya. Lalu pegangannya makin lama makin kendor. Pegangan kera kepada pohon ini makin kendor karena dia ngantuk, saudara-saudara. Lalu angin timur pun berhembus lebih lembut lagi. Akhirnya kera ini mulai tertidur dan melepaskan pegangannya kepada pohon, dan akhirnya kera itu pun terjatuh, saudara-saudara. Nah, yang akhirnya memenangkan pertandingan adalah angin timur. Nah, itu tadi salah satu ilustrasi yang menggambarkan tentang kekuatan dari kelemah lembutan. Pertandingan antara angin barat dan angin timur yang akhirnya dimenangkan oleh si angin timur. Kiranya melalui ilustrasi ini dapat membantu kita untuk lebih memahami kekuatan dari kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berdampak. Ketika ia melihat ada orang lain yang sedang kesusahan, dia pun berempati. Ketika ia melihat orang lain terhibur, dia pun terhibur. Ketika dia melihat orang lain bersuka cita, dia pun bersuka cita. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dengan kata lain, tanpa kelemah lembutan, maka kehidupan kita penuh dengan air mata. Nah, melalui kisah Musa dan ilustrasi angin barat dan angin timur ini, kiranya dapat membuka cakrawala berpikir kita dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita termasuk pribadi yang memiliki kelemah lembutan? Selamat membangun diri menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut seperti Musa. Kami ingin diperkenan Tuhan seperti Engkau memperkenan Musa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, mampukan kami menjadi pribadi yang lemah lembut dari hari lepas hari, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari lepas hari, menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang, kiranya Engkau memberikan ketetapan iman, sehingga pada saat Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia di dalam mengiring akan Engkau. Kami berdoa bagi yang sakit, Engkau mau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau mau berikan kekuatan ekstra. Yang sedang berbeban berat, oh Tuhan, Engkau berikan kelegaan yang daripadamu. Yang sedang menghadapi permasalahan dan pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan mereka Bapa. Yang mulai bermalas-malasan, Tuhan Engkau mau gugah hati mereka, Engkau mau berikan kerajinan Bapa, Engkau mau panggil kembali mereka dan ingatkan kepada kami bahwa Engkaulah yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, untuk hamba-hamba Tuhan-Mu di mana-mana tempat, khususnya untuk gereja-Mu, gereja GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Kiranya Bapa melalui keberadaan gereja-Mu, melalui keberadaan anak-anak-Mu Bapa, melalui keberadaan hamba-hamba Tuhan-Mu, baik di kota maupun di pelosok desa Bapa, kiranya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi bagi para pemimpin kami, baik dari yang terendah sampai yang tertinggi Bapa. Kiranya pemerintahan ini Tuhan boleh membawa kami kepada masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kondisi dan situasi bangsa dan negara kami, juga seluruh dunia yang sedang memerangi wabah virus corona ini Bapak. Kiranya Bapak Engkau mau stabilkan keadaannya sehingga kondisinya boleh berangsur-angsur pulih dan masyarakat boleh kembali melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Thank you Lord Jesus. Kami percaya Bapak, Engkau lebih besar dari segala apapun juga di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa untuk para tim medis, TNI Polri, juga para relawan yang membantu dalam mengentaskan wabah virus corona ini Bapak, yang membantu para pasien untuk sehat kembali Bapak, sehingga mereka para pasien ini Tuhan boleh kembali ke keluarga mereka dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kiranya para tim medis, TNI Polri, para relawan yang membantu mengentaskan wabah virus corona ini Bapak, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, kesabaran ekstra yang daripadamu Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini Bapak dapat berjalan dengan begitu baik. Engkau memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebentar Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum itu Bapak, Engkau mau ikatkan kami dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah putus. Terima kasih Bapa. Untuk itu sebelum kami berpisah, kami memohonkan berkat yang daripadamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melalui persekutuannya dengan tubuh Kristus menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.